Bagaimana menjual apapun kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, bahkan dengan harga berapapun. Dulu di Indonesia ada dua orang yang terkenal bisa jalan di atas air. Dua orang ini adalah pensiunan yang sangat-sangat kaya. Mereka tinggal di atas bukit, di dekat danau karena mereka hobinya mancing, sedangkan uang sudah sangat banyak. Maka mereka pensiun, setiap hari mereka mancing. Mereka mancing selalu di tengah danau supaya mendapatkan ikan yang besar. Suatu hari ada temannya dari kota datang meninjau ke tempat pensiunan tadi. Pensiunan ini ditanya sama temannya, "Pensiunan, apa yang Anda lakukan setiap hari?" "Oh, saya setiap hari mancing." "Boleh nggak saya ikut?" Dijawab, "Dengan senang hati, besok Anda harus bangun pagi, jam 5 pagi. Akhirnya mereka bertiga jam 5 pagi mereka mancing menuju ke tengah danau. Pada waktu mulai mancing, ketika jam berlalu, hari mulai siang, pensiunan yang satu tadi ngomong kepada temannya, "Teman, saya sudah lapar nih." Temannya yang pensiunan yang satu menoleh dan menjawab, "Minggir sendiri dong, memangnya harus diantar." Mendadak pensiunan yang tanya ini tadi langsung menjawab dengan mantap sekali. "Oke, no problem." Langsung dia gulung celana panjangnya, satu gulung kedua, kemudian langsung keluar dari perahu, langsung kaki diangkat satu dan langsung ting 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 ting. Langsung bisa jalan di atas air menuju ke tepi dan makan di rumah. Temannya dari kota, "Wah, ini bisa ginkang, ini bisa cikung, ini bisa, wah, ini apapun, ini hebat sekali, luar biasa." Dan kemudian selesai makan, pensiunan tadi juga langsung jalan lagi di atas air dari pinggir rumahnya dia ke tengah danau menuju kapal. Ting, 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 ting. Langsung masuk di atas perahu dan mancing lagi dengan damai dan sejahteranya. Kemudian pensiunan yang satu ketika hari sudah mulai agak siang lagi, gantian lapar. Pensiunan yang satu tadi lapar dan ngomong kepada pensiunan yang sudah makan tadi, "Teman, gantian saya yang lapar nih." Temannya juga ngomong, "Loh, memangnya harus diantar? Minggir sendiri dong." Jawabannya juga sama, "Oke, no problem." Langsung digulung lagi, langsung satu kaki digulung lagi, kemudian satu kaki diangkat, keluar dari perahu, langsung ting, 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 ting. Pensiunan yang satu ini juga mendarat langsung bisa jalan di atas air. Temannya dari kota langsung bilang, "Wah, hebat bener nih. Temanku ini pensiunan lama, tidak turun gunung mendadak bisa jalan di atas air. Jadi dewa nih, jadi sakti nih." Nah, kemudian setelah yang pensiunan yang kedua makan selesai, sama, langsung jalan di atas air menuju ke atas perahunya. Ting, 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 langsung masuk di atas perahu. Dan kemudian mancing lagi dengan damai dan sejahteranya. Kemudian orang temannya yang dari kota ini tadi mendadak lapar. Karena lapar, akhirnya nggak tahan. Akhirnya dia ngomong kepada dua pensiunan ini tadi, "Teman, giliran saya yang lapar nih." Begitu kedua temannya baru noleh, baru ngomong, mendadak teman di kotanya ini sok tahu, langsung ngomong, Oke, tahu, saya harus berjalan di atas air sendiri kan?" Ya kalau sudah tahu caranya ya sudah, jawabannya pensiunannya. Mereka pensiunannya langsung mancing. Kemudian mendadak orangnya yang dari kota ini langsung angkat satu kaki dengan kaki yang menggigil. Bisyur, hap, minum air banyak sekali. Begitu minum air banyak sekali, temannya yang dari pensiunan tadi langsung mengangkat. Temannya dari kota langsung ditaruhkan di perahu dan pompa perutnya keluar. Airnya banyak sekali dan basah kuyup. Begitu basah kuyup, dua-dua pensiunan ini saling menoleh. Langsung satu ngomong, "Ini salah kamu." Yang satu ngomong, "Ini salah kamu." Akhirnya mereka berdua menghela napas dan ngomong, "Ya kita salah berdua. Kita harus minta maaf kepada teman kita dari kota." Kemudian mereka berdua menoleh kepada temannya yang dari kota tadi yang masih basah kuyup dengan wajahnya pucat pasi karena minum air banyak sekali. Terus langsung berdua yang pensiunan ini ngomong begini, "Maaf teman, seharusnya kami kasih tahu dulu di mana letak batunya." Ya terang aja bisa jalan di atas air kalau ada batunya. Demikian juga kalau kita tahu batu-batu dari penjualan, terjadi penjualan seperti magic. Tak, langsung terjadi penjualan. Sangat-sangat ajaib bagi orang lain yang tidak tahu. Nah, batu-batu dari penjualan itu ada 4. Kalau kita bangun batu ini dan kita lalui dari tidak kenal menjadi kenal, mendadak terjadi yang namanya sales magic. Terjadi penjualan seolah-olah ada magicnya. Magic itu adalah sesuatu hal yang kita tidak tahu caranya, maka kita anggap magic. Nah, kalau kita sudah tahu caranya, sudah bukan magic lagi. Batu pertama dari sales magic ini adalah trust. Jadi kita harus membangun trust untuk mendirikan batu yang pertama. Yang kedua adalah need. Kita akan membangun need. Jadi kita akan membangun batu kedua yaitu need. Orang jadi mau, jadi kepingin, perlu. Kemudian batu yang ketiga adalah solution. Jadi caranya membangun bagaimana kita memberikan solusi. Sehingga orang berebut bahkan cara belinya kepada kita.
Kemudian yang keempat adalah close the sales. Bagaimana kita close the sales dan handling objection atau mengatasi keberatan. Kita akan bahas satu persatu, batu-batu atau dari kurva penjualan ini sehingga dari tidak ada sales menjadi sales seolah-olah terjadi magic, bagaikan jalan di atas air. Bagaimana kita building trust? Batu yang pertama. Bagaimana kita building trust? Dari orang tidak percaya bisa jadi percaya kepada kita. Building trust terdiri dari 3 kategori besar. Percaya timbul 1 karena adanya reputasi dan referensi. Yang kedua, karena adanya keakraban atau kemiripan. Yang ketiga, karena ada kongruen. Kita akan jelaskan satu persatu. Percaya timbul ketika ada referensi dan reputasi itu berdasarkan pertama kali, 1 biasanya tergantung dari penampilan. Jadi reputasi dan referensi, masih ada 5 hal di bawah reputasi dan referensi, yaitu 1 adalah dari penampilan. Penampilan kita harus dijaga, cara berpakaian kita, bau kita, tanpa sadar akan mempengaruhi orang lain. Misalnya kita mau jualan sesuatu hal, kita pakai baju tanpa lengan. Kemudian tangan kiri ditato gambar tengkorak, tangan kanan ditato gambar hati dipanah. Kemudian rambutnya dikerok kanan dan kiri, jambulnya dikasih warna merah, ekornya dikasih warna kuning. Kemudian anting-antingnya, telinga kanan pakai anting-anting, kemudian hidung kiri pakai anting-anting. Kemudian ketika ngomong selamat pagi, lidahnya ada tindiknya. Kira-kira bisa jualan tidak? Bisa kalau jualannya sabu-sabu. Tergantung penampilannya di mana gitu. Kalau penampilannya seperti itu ya mungkin jualannya sabu-sabu akan laku. Kalau kita mau jualan asuransi, mau jualan multi level marketing, kita mau jualan produk dan jasa kita mau jualan mesin-mesin yang berat, kita mau jualan ide kita. Silakan, kita harus berpenampilan yang meyakinkan. Tanpa sadar orang kesan pertama akan sangat-sangat berpengaruh. Ini penampilan agar dijaga. Sudahkah Anda menjaga penampilan Anda? Kemudian yang kedua dari reputasi dan referensi adalah tergantung dari gelar dan jabatan kita. Alangkah indahnya kalau kita sudah mempunyai jabatan PhD dari Harvard. Begitu kita tukar kartu nama, tanpa sadar orang sudah segan dan terpengaruh oleh kita. Logikanya begini, kalau misalnya di zaman dulu, misalnya pada waktu perang kemerdekaan, Indonesia pada waktu itu agresi Belanda, kemudian mau negosiasi perdamaian, yang maju dari Belanda adalah mayor, kemudian dari Indonesia yang datang sersan. Kira-kira sersannya dihargai tidak? Tidak akan dihargai. Mayor minimal sama-sama mayor. Demikian juga pada waktu kita mempunyai departemen sales, seringkali sebagai perusahaan itu memberikan gelar atau jabatan yang begitu rendahnya sehingga ketika orang tukar kartu nama yang punya kartu nama pun malu karena di situ tertulis junior sales officer. Sudah sales officer kasih junior lagi, lebih parah lagi. Jadi saran saya lebih baik minimal kita berikan gelar atau jabatan yang cukup tinggi sehingga kalau kita tukar kartu nama, sales Anda juga penuh percaya diri, dan yang menerima juga lebih menghargai. Minimal saran saya, kasih gelar manager, sales manager. Ketika ditanya, Anda punya anak buah berapa? 1, saya sendiri. Lumayan begitu, karena Anda manager, minimal Anda manage diri Anda sendiri. Dengan kita sales manager, kita akan jauh lebih dihargai dibanding kita junior sales officer. Bagi yang mendengarkan ternyata ini masuk akal, silakan diterapkan di sales departemen Anda. Gelar atau jabatan tanpa sadar akan mempengaruhi penjualan Anda. Orang akan lebih menghargai ketika mau ketemu. Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah terkait dengan merek atau nama besar. Kita akan jauh lebih mudah menjual ketika kita terkait dengan nama dan merek besar. Alangkah indahnya kalau kita, terkenal dengan misalnya dari bank multinasional begini. Kita akan jauh lebih mudah daripada bank EO. Atau bank kecil yang tidak terkenal namanya. Tapi misalnya kita bank kecil dan tidak terkenal namanya, bisa tidak kita affiliate atau kita kerjasama dengan suatu hal yang sangat besar di luar negeri? Bisa. Misalnya kita kerjasama dengan ini dan setiap tahunnya diaudit oleh auditor yang sangat besar namanya segala macam. Jadi kita bisa dipercaya karena kita kaitkan dengan nama yang lebih besar dari perusahaan kita sendiri. Itu caranya building trust supaya orang percaya kepada kita. Berikutnya, yang keempat. Bagaimana kita bisa membangun referensi dan reputasi? Adalah dengan catatan prestasi kita sendiri. Minta testimoni. Begitu ada orang yang terpuas dengan kita minta testimoni. Apabila testimoninya adalah dari nama-nama besar, kita akan jauh lebih mudah menjual produk atau jasa atau ide kita. Nah, kalau misalnya testimoni tidak ada, kita juga bisa menulis catatan prestasi kita sendiri.
Oh, pada waktu itu saya juara ini, saya terbaik di bidang ini. Perusahaan kami terbaik di bidang ini, perusahaan ini terbaik ini, nomor ini, nomor ini. Penghargaan ditulis. Itu tanpa sadar ada dua pengaruh. Pengaruh yang paling baik adalah mempengaruhi orang lain. Tanpa sadar begitu dibaca, oh saya lebih percaya. Pengaruh berikutnya yang cukup baik adalah mempengaruhi diri sendiri. Karena dengan kita yakin, kita akan jadi lebih mudah mempengaruhi orang lain. Jadi dengan ada data-data bahwa kita nomor satu nomor sini, tanpa sadar dari dalam bawah sadar kita percaya bahwa produk kita baik, dan tanpa sadar lebih lanjut lagi, kita akan mempengaruhi orang lain dengan lebih cepat. Berikutnya, building trust dari reputasi dan referensi bisa timbul dari satu yang namanya edifikasi, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah TUP. Maksudnya apa? Ada orang yang ngomong baik tentang kita, atau kita ngomong baik tentang orang yang lain. Lebih mudah dipercaya ketika ada orang yang ngomong baik tentang kita. Jadi biasanya misalnya ada seorang sales manager datang, mempengaruhi kelihatannya berat, kita akan TUP atau edifikasi sales director kita terlebih dahulu. Kita ngomong, Pak, sales director kita ini adalah orang yang luar biasa, Pak. Dia akan besok luar biasa sekali. Atau kita akan puji dia bahwa dia lulusan dari mana, semuanya ini hebat, luar biasa. Ini calon orang yang sangat-sangat kaya, sukses, luar biasa. Dia pemiliknya, dia apa, segala macam. Sekali waktu, Pak, boleh ketemu makan siang? Biasanya orang senang bergaul dengan orang yang sukses. Ketika kita sudah ngomong baik tentang satu orang, ketika orang tadi datang, akan jauh lebih mudah terjadi close sales daripada orang siapa yang kita belum kasih edifikasinya. Belum kita TUP, kita belum naikkan dia, belum kita unggulkan dia. Jadi saran saya, sudahkah Anda mulai saling belajar omong baik satu dengan yang lain?